dengan tangan habis, nggak apa-apa. Nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah limpahkan kita daripada nikmat yang begitu besar. Di saat kita dijadikan seorang hamba yang duduk bersama bersalawat kepada baginda besar Muhammad. Di saat Allah menjadikan kita seorang hamba yang duduk di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah memberikan izin kepada kita duduk bersama di dalam raudhah min riyadhil jannah, maka harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari majlis kecuali dosa-dosa kita telah dihapuskan oleh Allah. Tidak keluar dari majlis ini kecuali hajat-hajat kita telah diijabah oleh Allah. Tidak keluar dari majlis ini kecuali setiap permintaan kita diterima dan dikabulkan oleh Allah. Dan tidak keluar dari majlis kecuali kita telah ditetapkan sebagai hamba yang telah mendapatkan syafaat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati para asatidz, para habaib. Ada Habib Husain bin Umar bin Suhail, Habib Muhammad Ma'mun, dan para asatidz yang lainnya, Ketua DKM Ustaz Sufyan Tsauri, yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga mereka semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini sebuah peringatan daripada hari ke-10 dari bulan Muharram, hari yang disebut sebagai hari rayanya anak-anak yatim, di mana banyak seseorang, kelompok ataupun yayasan yang membuat sebuah program santunan dengan anak-anak yatim dan mengingatkan kita agar kita lebih ramah dan lebih perhatian serta memberikan sesuatu kepada mereka, anak-anak yang telah ditinggal oleh orang tuanya. Harapannya adalah agar mereka merasa tenang dan nyaman. Harapannya adalah agar mereka terdidik dengan didikan yang baik. Harapannya adalah generasi berikutnya menjadi generasi yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka santunan ataupun perhatian terhadap anak-anak yatim jangan hanya asal karena perut mereka saja, jangan hanya asal karena tempat tinggal mereka saja, tetapi kita harus memikirkan bagaimana makanan jiwa mereka, makanan roh mereka saat mereka tumbuh menjadi dewasa dan mereka sebagai penerus para ulama. Ini yang kita harapkan, ini yang kita jadikan sebagai pedoman di saat zaman yang kita lihat banyaknya daripada anak-anak muda
yang tidak mengenal siapa itu Allah, tidak mengenal siapa itu Rasulullah. Di saat anak-anak muda tidak mengenal dan tidak mengetahui tujuan hidup mereka, untuk apa mereka diciptakan, untuk apa mereka ada di dunia ini. Kenapa kita harus berpikir kepada anak-anak yang masih dalam tahapan mempelajari? Karena suatu saat mereka lah yang akan menjadi orang-orang yang dilihat 10 tahun lagi. Bagaimana kondisi mereka? 15 tahun lagi mereka lah yang harus duduk di sekeliling sini, yang harus bertugas memegang masjid, mushola, majlis dan lain sebagainya, ataupun duduk di kursi pemerintahan dan lain sebagainya. Jika bibit dari orang-orang tersebut tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, jauh akan jalannya para salaf, akan hancur semuanya. Karena jujur saja, generasi pasti ada, generasi yang akan datang pasti ada. Tapi kalau tidak dijaga dari masa kecilnya, tidak akan tumbuh dengan baik. Seperti halnya orang yang menanam sebuah pohon. Ya, contoh yang gampang di sini, yang biasanya gampang tumbuhnya, banyak buahnya, mangga, rambutan. Ya, yang mungkin usia pohonnya cuma beberapa tahun sudah berbuah, sudah dinikmati buahnya. Ya, kita kan di sini mungkin ahli dalam tanaman semua, terkenal daerah sini. Ya, maka dalam menanam sebuah pohon perlu mencari bibit yang bagus. Nggak mungkin asal-asal bibit ditaruh, dicobain buahnya, oh enak ini buahnya. Ya, ini siap menjadi bibit unggul. Lalu akan ditaruh di mana? Di jalan, tempat sampah, atau di tanah? Di tanah. Sebelum ditaruh di tanah, akan ditaruh di tempat yang lebih istimewa. Akan ditaruh di sebuah tempat yang isinya penuh dengan tanah, dengan pupuk, dijaga setiap harinya, disirami, dilihat pertumbuhannya, sampai mulai besar, dipindah lagi ke tempat lain, mulai besar lagi, dipindah lagi, terus sampai kapan? Sampai tumbuh menjadi pohon yang akan dinikmati buah-buahannya. Sama halnya dengan anak-anak generasi kita. Di saat bibit-bibit tersebut adalah bibit-bibit yang mengikuti daripada keluarga dan orang tuanya, maka niscaya sudah sebaiknya dan seyogianya dijaga, ditaruh di tempat yang baik, diberikan pupuk yang baik, maka niscaya kelak anak ini akan menjadi anak yang baik. Tapi saya mau tanya, ada orang ketemu dengan biji, nggak tahu biji apa ini, ya jalan, taruh dulu, biji-biji pasti nunggu nanti keluar durian, padahal bukan biji durian. Udah gitu ditaruhnya di mana? Di tempat asal-asalan, di pinggir tong sampah lah, atau di tanahnya aja. Yang penting nanti bakal tumbuh dan pasti berbuah. Kira-kira orang semacam ini waras atau enggak? Ya, atau nanam pohon yang nggak ada buahnya, berharap tumbuh buah, yang nggak bisa. Atau pohon ini adalah bibit yang berbuah, tapi tidak ditanam di tempat yang baik, nggak ditaruh tempat, nggak dikasih pupuk, kagak disiram, kagak diurusin, kagak diapa-apain. Kira-kira nanti besar ini pasti menjadi pohon yang berbuah yang banyak orang menikmati. Bisa? Nggak bisa. Ini baru sekedar pohon aja orang memilih dan menanam dan memperhatikannya dengan begitu baik. Bagaimana dengan manusia yang perlu sekali dididik, dijaga, diberikan asupan dengan asupan yang mengenal akan Allah dan Rasulnya. Di saat Sayyidina Abdullah bin Abbas yang usianya masih sekitar 10 tahun bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berkata apa? Wahai anak muda, wahai anak kecil. Ya, beliau berkata, ihfazillah yahfazka. Ini
anak 10 tahun diajak ngobrol sama Rasul, nggak ditanya, ya udah sholat belum? Nggak ditanya bagaimana caranya sholatnya. Kenapa? Itu semua sudah ada dalam dirinya. Tapi yang diajarkan oleh Rasul, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kita aja yang sudah dewasa kalau bilang jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Gimana caranya kita jagain Allah? Kita bakal tanya lagi. Tapi ini anak muda, pikirannya sudah dewasa. Didikan siapa? Didikan Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mendidik beda. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Apa yang ditanya? Jaga setiap kewajiban Allah. Nggak perlu didetail kewajibannya apa aja. Dia sudah mengetahui. Bahkan saat dia menjadi dewasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia disebut sebagai turjuman Al-Quran, orang yang sangat memahami Al-Quran. Sahabat-sahabat senior kalau bingung dengan ayat Quran, tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, cukup Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada seorang anak yang usianya baru 9 tahun. Di sini mungkin yang paling kecil berapa tahun? Ada yang 9 tahun? Mana yang 9 tahun? 8-9 tahun ada kan? Ya, ini mungkin 8-9 tahun yang begini deh. Ya, ini 8-9 tahun. Ya. Seumur begini biasanya ngapain kalau anak sekarang? Main handphone, nonton YouTube, ya. Sampai bahkan alhamdulillah mungkin yang tidak hadir di sini, ya, lebih memilih untuk melihat hal-hal yang tidak berguna dan lain sebagainya. Tapi salah satu pemuda kecil yang dititipkan oleh orang tuanya saat Nabi hijrah ke kota Madinah, ibu daripada Sayyidina Anas bin Malik itu bingung. Dia wanita yang miskin, gak punya apa-apa. Itu para sahabat datang kepada Rasul, para Ansar, ya Rasulullah, saya punya tanah. Ya Rasulullah, saya punya makanan. Ya Rasulullah, saya punya harta. Ya, terus berbagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah belum memiliki, ayo bagi ke fulan, fulan belum punya apa-apa. Bagi ke si muhajir fulan, gak punya apa-apa. Terus dibagi sama Rasulullah. Ibunya Anas bin Malik bingung, dia gak punya apa-apa kecuali putranya yang usianya baru 9 tahun. Ya Rasulullah, ini anak yang cerdas. Ya, ini anak yang cerdas. Dia kalau disuruh cepat geraknya, cekatan anaknya. Saya berharap anak ini bisa membantu kamu. Terserah mau diapain, terserah. Saya nggak mengharapkan apa-apa kecuali apa yang kau inginkan untuk dirinya. Terserah. Dihadiahkan apa? Anaknya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi 10 tahun bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang sahabat, siapa yang gak kenal Anas bin Malik? Padahal dititipkan di kepada Nabi untuk apa? Untuk menjadi anak yang membantu kebutuhan Rasul. Tapi kita lihat riwayat hadis dari Sayyidina Anas begitu melimpah, baik tentang budi pekerti Nabi, baik tentang sifat-sifat Nabi, baik tentang wasiat-wasiat Nabi, semua dibawa oleh Sayyidina Anas bin Malik yang gak pernah berhenti belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang berkata, oh pantas Sayyidina Anas bin Malik masih muda, gampang hafalin hadisnya, gampang belajarnya. Kalau pengen pilih yang tua, ada lagi yang tua. Sayyidina Abu Hurairah sudah tua, belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ngeluh, ya Rasulullah, saya kalau dengar hadis kebanyakan terkadang saya bingung, takut tertukar antara hadis dengan hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam tenang, ya, apa yang saya sampaikan untukmu semuanya akan tetap ada dalam hatimu, nggak bakal keluar. Begitu saat mereka memiliki hubungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, terjaga, terdidik, mengenal dan mengetahui bagaimana jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kita takutkan, yang terjadi fenomena saat ini, bagaimana para pemuda kita? Ya, bagaimana para pemuda kita? Hidup di jalan yang tidak jelas, tidak mempelajari ilmu la dunia wal akhirah. Masih penting kalau belajar dunia,
masih punya tata krama, masih bisa membantu orang, masih bisa menjadi guru ke depan harinya, masih bisa menjadi orang yang berguna. Dunianya kagak dikejar, akhiratnya kagak dikejar. Yang dikejar apa? Yang dikejar jalannya para kufar, yang dikejar jalannya para orang-orang munafik, yang dikejar jalan-jalan yang menyimpang bahkan dari nalarnya manusia. Ini dibangunkan. Ini anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, ada di sekitar kita. Kita rela biarin. Udah zamannya kok, biarin. Sampai kapan membiarkan mereka? Kalau kita tidak mencegah, kalau kita tidak menjaga, demi Allah, mereka akan merusak dan akan menarik orang-orang masuk ke dalam jalan api neraka. Jangan pernah menganggap remeh. Ya, jangan pernah menganggap remeh di saat anak-anak itu mengikuti dan kecanduan dengan sosial media. Kita lihat berapa banyak keluarga, ya, baik suami istri, baik anak dengan orang tuanya, baik sahabat dengan sahabat yang lainnya, baik saudara dengan saudara yang lainnya, hancur, berperang, membunuh, menghalalkan yang haram. Karena apa? Karena sosial media. Ini dewasa, sudah berakal, sudah mengerti mana baik dan buruk, masih tergiur dan terusak gara-gara sosial media. Bagaimana dengan generasi anak-anak kita? Jangan rela, demi Allah, jangan rela membiarkan mereka masuk dalam jurang sosial media, karena sungguh mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Kalau betul-betul tidak bisa menjaga, akan menyimpang dan terus keluar dari jalan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita harapkan. Kalau masalah makan, minum, nyamannya hidup, alhamdulillah. Kita punya sifat manusia di sekitar kita ini tentang pri kemanusiaannya besar. Tidak tega melihat orang lapar, tidak tega melihat orang tidurnya terlantar. Tapi yang kita takutkan, mereka tega melihat anak-anak yang tidak mengenal agama. Ditanya sholat, nggak ngerti caranya sholat. Usia 12, 13, 15 tahun, nggak ngerti sholat. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Lebih rela terkenal, viral, dikenal, dekat dengan artis, nggak apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Tapi mengenal guru, mengenal asatidz, mengenal ulama, nggak usah. Kagak ada gunanya katanya. Kagak baik, kagak viral, kagak terkenal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis qudsi. Ya, ini kan zaman sekarang lagi zamannya kan, main banyak-banyaknya followers, benar apa enggak? Benar apa enggak? Yang main sosial media jujur aja. Kalau ya jujur aja nih, yang main sosial media semua di sini, khususnya para pemuda-pemudi, ya, yang main Instagram atau sejenisnya. Tiba-tiba ada orang yang punya followers jutaan nge-like atau ngikutin kita. Girang apa enggak? Bukan girang lagi. Ya, bisa kejar-kejar dan rasanya. Saking apa? Bahagianya dia. Ini orang terkenal, ribuan juta mungkin yang ngikutin dia. Tapi tahu-tahu ngikutin saya. Waduh, kebanggaan banget katanya. Tapi tahu nggak? Kalau cuma itu yang dicari, Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis qudsi, di saat Allah berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, Inna Allah yuhibbu fulana fa'ahibbah. Ya, idza ahabba Allahu 'abdan nada Jibril. Kalau Allah cinta terhadap seorang hamba, itu Allah memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, Inna Allah yuhibbu fulana fa'ahibbah. Wahai Jibril, Allah ini cinta sama si fulan, maka kamu cinta juga sama dia. Gak cukup begitu. Fa yunadi Jibril ila ahli sama
Malaikat Jibril manggil kepada penduduk langit. Semua malaikat yang jumlahnya itu miliaran, ya, yang tak terhingga hitungannya. Dibandingkan dengan manusia di dunia, nggak ada yang apa-apanya. Apa kata malaikat Jibril? Ya ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibah fayuhibbuhu ahli sama. Maka penghuni langit semuanya cinta kepada orang itu. Nggak cukup begitu lagi. Fayudha'u lahul qabul fayuhibbuhu ahli sama fayudha'u lahul qabul. Maka penghuni langit semuanya cinta kepada orang ini. Orang ini di dunia mungkin lagi sholat, mungkin lagi sedekah, mungkin lagi duduk di rumah, mungkin lagi kerja, mungkin lagi ngojek, mungkin lagi apa, nggak tahu. Tapi ternyata seluruh penghuni langit cinta kepada orang ini. Fayuha'u lahul qabul. Maka Allah akan menaruh rasa keprihatinannya terhadap hamba ini dan kabulnya di dalam dunia untuk seluruh penghuni dunia agar merasa nyaman dengan kehadiran orang ini. Ya, kalau cuma nyari followers, ini followersnya malaikat. Ya, semuanya cinta lagi. Jadi malaikat Jibril udah follow dia. Bahasa kita begitu. Gak cuma begitu, malaikat Jibril nyuruh seluruh malaikat yang ada di langit ikut juga sama dia, cintai dia juga. Ya, gak cuma begitu, seluruh penghuni dunia biar merasa tenang dan menerima apa yang dilakukan olehnya. Sebagai bandingan, semua yang di sini mungkin sering dengar sama yang namanya Al-Imam Al-Ghazali. Sering di sini mungkin mendengar, kenal dengan yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, siapa yang kenal Syekh Abdul Qadir Jailani? Semua kenal. Banyak orang mengenal ulama, salaf, para aulia. Padahal sudah berapa ratus tahun yang lalu. Syekh Abdul Qadir Jailani sudah berapa ratus tahun yang lalu. Imam Ghazali sudah berapa ratus tahun yang lalu. Emang Imam Ghazali main sosial media sampai dikenal orang? Enggak. Ya, Imam Bukhari main sosial media? Enggak. Tapi kok dikenal sama orang? Syekh Abdul Qadir Jailani main sosial media? Enggak. Tapi dikenal orang? Dikenal. Kenapa? Di saat Allah mencintai seorang hamba, maka namanya akan harum sepanjang masa. Tapi saya mau tanya, ya, orang-orang besar yang dulu-dulu nih, yang pernah menjadi berkuasa, ya, yang pernah berkuasa, paling yang kita kenal siapa? Fir'aun, yang karena namanya ada di dalam Al-Quran, atau orang-orang yang memang disebut oleh Nabi dan lain sebagainya. Selain itu, Presiden Amerika yang pertama siapa namanya? Kalau bukan orang belajar sejarah nggak tahu. Coba ada yang tahu nggak? Presiden Amerika pertama siapa? Nggak tahu. Padahal dia pemimpin negara besar, nggak tahu dia. Ya, presiden-presiden dan kerajaan-kerajaan kita nggak tahu semua. Kenapa? Karena tidak ada kecintaan Allah terhadap diri mereka, hingga nama mereka hilang tersapu begitu saja. Kalau nyari, ya, ketampanan, demi Allah nggak ada yang lebih tampan dari Rasulullah. Kalau nyari kecerdasan, tak ada yang lebih cerdas dari Rasulullah. Kalau wanita, speakernya mantap. Speakernya belum mantap. Yang hadir juga pada pelapar untuk ini. Ini lanjut kan nih? Ya, masih sore ya. Jadi kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kalau panjang lebar masalah yang kita sebutkan tadi, semua
sudah mengenal dan sudah tahu bagaimana yang kita harapkan, terlebih khusus kepada orang tua terhadap masyarakat untuk menjaga anak-anaknya. Seperti halnya pada malam hari ini mereka menjaga anak-anak yatim, kita berharap dijaga zahir dan batinnya, mengenal akan ilmu agama, mengenal akan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan keutamaan daripada yang mengkafir anak yatim, ana wa kafirul yatama kahatain, kata Nabi SAW, saya dan para pengurus anak yatim seperti halnya dua jari antara telunjuk dan tengah. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, pundaknya akan bersentuhan pundakmu di dalam surga. Nikmat mengurus anak-anak yatim di saat orang-orang tersebut mengurus orang-orang yang telah dikafir oleh Allah Subhanahu. Insya Allah anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan saleh. Lalu dalam hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita di awal tahun dari hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Muharram tahun 1440. Ya, bagus ini serinya 144. Kali ya ada yang mau bikin kawinan, ya, pas banget ini. Tapi yang belum kawin, ya udah mah diam aja, jangan pakai nambah-nambah. Ya, ntar mentang-mentang tahunnya bagus, sekalian deh. Ya, biar dikenang gitu ya, 144 gitu. Ya. Lalu apa yang harus kita tahu tentang hijrahnya Rasul? Kalau soal cerita kisah hijrahnya Nabi Muhammad, mungkin 90% di sini sudah tahu. Ya, Nabi Muhammad hidup di Mekah berapa tahun? Hah? Hidup di Mekah berapa tahun sebelum hijrah? Ada yang tahu nggak anak-anak? Nabi Muhammad di Mekah berapa tahun? Gimana nih? Hah? Yang dewasa ada yang tahu nggak Nabi Muhammad tinggal di Mekah berapa tahun sebelum hijrah? 13 tahun. Ini sebelum hijrah. Rasul di Mekah 13. Harus tahu dong. Ya, jangan cuma penyanyi, wah ini kenal. Jangan cuma, ya siapa tuh yang paling terkenal sekarang yang main game? Hah? Ini tahu nggak? Yang biasa main game nih? Ya? Siapa yang biasa main game sini? Game apa? Namanya apa? Apa tuh? Tahu nggak? Hah? Hah? Mer? Siapa yang biasa terkenal main game ini? Enggak, artisnya siapa? Siapa nama artisnya? Tahu nggak? Nggak tahu. Sama, alhamdulillah saya nggak tahu juga. Ya udah, yang paling banyak terkenal di Instagram siapa? Hah? Artis Indonesia yang paling kenal siapa? Hah? Siapa? Atta Geruduk? Hah? Siapa lagi? Pokoknya begitulah. Kalau begitu mereka tahu mereka. Tapi kalau ditanya, Nabi tinggal di Mekah 13 tahun bingung. Ya, 13 tahun tinggal di Mekah. Ngapain aja Nabi Muhammad di Mekah? Dakwah, mengajak umat. Ya, sampai Nabi mau dibunuh. Saat Nabi mau dibunuh, saat itu juga Nabi mau hijrah. Sama siapa hijrahnya? Sama siapa hijrahnya? Hah? Sama siapa hijrahnya? Nabi Muhammad hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar. Ya, tahu ya? Hijrahnya sama siapa Nabi Muhammad? Sayyidina Abu Bakar. Habis itu Nabi Muhammad berangkat dari Mekah, dikepung sama orang-orang musyrikin ingin dibunuh. Tapi berhasil atau tidak? Berhasil nggak dibunuh Nabi Muhammad? Selamat ya. Sekarang pertanyaan lagi. Setelah keluar dari Mekah, Nabi Muhammad berhenti di dalam
Gua. Apa nama guanya? Hah? Gua apa? Hiro. Gua kalau gua Hiro itu gua di mana Nabi Muhammad dapat jadi ada dua gua. Ya, tahu gua nggak? Lubang di dalam gunung namanya apa? Gak ada yang tahu gua soalnya. Ya, tahu lubang gunung Pak. Ya, ada lubang tuh, gunungnya bolong, masuk ke dalamnya. Kalau gua Hiro, Nabi Muhammad ngapain? Ibadah, dapat wahyu. Kalau gua Tur, itu Nabi istirahat sebelum pergi ke Madinah. Ya, saya mau tanya lagi, siapa yang menolong Nabi Muhammad di dalam gua Tur? Hah? Laba-laba. Gitu dong. Ya, tapi bukan Spiderman ya. Nanti dikira Spiderman lagi superhero. Bukan. Yang superhero itu laba-laba betulan yang menjaga Rasul sallallahu alaihi. Ya, dan ditemani dengan 2 ekor daripada burung darah. Merpati tinggal di situ. Sarang laba-laba yang begitu lemah. Ya, yang kalau kita pegang pakai tangan hancur itu sarang, tapi bisa menjaga Nabi Muhammad dari kejaran orang musyrik. Ya, berangkat Nabi Muhammad setelahnya ketemu dengan orang-orang, dikejar dan lain sebagainya sampai ke kota Madinah. Berapa hari? Berhari-hari. Ada yang bilang 1 minggu, ada yang bilang 10 hari, ada yang bilang 12 hari. Macam-macam riwayat menjelaskan tentang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang mengatakan berangkatnya di bulan Syawal, sampainya di bulan Rabiul Awal. Ya, berangkat di akhir bulan Syawal, sampai ke Madinah di bulan Rabiul. Nabi hijrah ke kota Madinah. Disinilah permulaan tahun dengan tahun Hijriah, walaupun ketentuannya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, berhari-hari Nabi berangkat, perjuangan, berjalan, ketemu orang, lapar di jalan dan lain sebagainya. Tapi Nabi rela dan ridho atas semua ketentuan Allah Subhanahu. Kalau Isra dan Mi'raj, Nabi berangkat dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis, bahkan sampai ke langit 1, 2, 3, sampai 7, sampai Sidratul Muntaha, turun lagi, balik lagi ke Mekah, itu dalam 1 malam, bahkan dalam sebagian daripada malam saja. Kok bisa sebentar selesai semuanya? Ya karena Allah menentukan itu, maka bisa. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad saat hijrah dari Mekah menuju Madinah tidak seperti saat Isra dan Mi'raj? Di sini ada sebuah ketentuan dari Allah, pelajaran besar buat kita, bahwa Nabi Muhammad SAW menjalankan setiap halnya sesuai dengan ketentuan Allah, enggak pakai ngeluh. Ya, padahal Nabi Muhammad bisa bilang, ya Allah, saya mau hijrah, siapin buruk, saya mau jalan, selesai. Dalam 1 malam lewat semuanya sampai ke Madinah. Nabi Muhammad enggak mau. Bahkan sebelum hijrah meminta sahabat-sahabatnya berangkat duluan. Kalau dia berangkat duluan, nanti sahabat-sahabat malah disiksa dan dibunuh. Biar berangkat dulu sahabat yang lain, baru terakhir Nabi Muhammad. Dan ada beberapa orang yang memang diundur berangkatnya seperti Sayyidina Ali dan beberapa keluarga Nabi Muhammad SAW. Sisanya berangkat semua duluan. Ya, karena Nabi SAW tidak mau meminta sesuatu yang di luar ketentuan Allah. Sudah ditawarkan emas, gak diterima. Ditawarkan kenyamanan dunia, enggak diterima. Demi siapa? Demi umatnya, biar tahu yang miskin berarti sama seperti Nabi Muhammad.
Yang yatim sama seperti Nabi Muhammad. Yang tidak memiliki apapun sama seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak yatim, Nabi Muhammad mendukungnya dengan menghormati dan memuliakan orang tuanya. Yang hidupnya kaya, Nabi Muhammad mengajarkan agar senantiasa bersedekah dan berbagi kepada kaum muslimin dan fuqara. Yang hidupnya nyaman, maka senantiasa berbagi kenyamanannya. Beginilah ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya Nabi sederhana, yang katanya ngikuti Nabi aja yang sederhana sedikit. Bagaimana kalau Nabi nggak sederhana? Yang ngikutinya lebih parah lagi nanti. Ya, tapi semua ketentuan Allah, sunnatullah. Ada orang yang hidupnya miskin, ada orang yang hidupnya kaya. Semua ketentuan Allah. Bersabar, taat kepada Allah, kunci dari segalanya. Kunci hijrahnya Rasul, sabar dan taat kepada Allah. Nggak ngeluh, nggak merasa terbebani, nggak merasa berat. Kalau kita membahas hijrah banyak, tapi kita ambil kunci tadi dua, sabar dan taat. Kita penting harus ada dalam diri kita taat dan sabar. Taat kepada Allah dan Rasulnya, sabar atas ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan kita juga harus taat kepada orang-orang yang memiliki pemahaman tentang Allah dan Rasulnya. Saat ada ketentuan hukum dan lain sebagainya, diterima. Bukan kok begini ya, ini kan susah, yang gampang aja deh. Ada orang gitu nanya ke fulan, ya guru A misalnya datang nih, ini gimana hukumnya kalau beras fitrah ya dibikin bubur, ya habis itu baru dibagiin, boleh kan? Oh bisa kalau ini nggak bisa beras dipasak dulu, harus beras fitrah. Waduh, ini Ustaz kagak ngerti nih. Ya, karena nggak sesuai dengan permintaan dia. Ini Ustaz kagak ngerti, datang lagi maksudnya. Begitu lagi, dikatain lagi sampai ketemu orang yang bilang boleh, baru dibilang wah ini bagus. Orang sekarang begitu, mencari hukum bukan mencari solusi, melainkan agar kesalahannya dibenar. Ini pernah kejadian di zaman Al-Habib Sa'id bin Ahmad bin Jubir. Ya, yang disebut dengan Sinatul Ulum. Di zaman beliau itu bersamaan dengan zamannya Habib Ali Kuntang, bersamaan dengan Habib Ali Bungun, Ali bin Husain Al-Qos, ya, dan beberapa ulama besar saat itu. Ada orang datang pertama kepada Habib Ali Kuntang. Tahu Habib Ali Kuntang? Ya, makam Kuntang, Habib Ali bin Abdul Rahman datang. Ya, orang kaya Muslim tidak. Ya Habib, saya mau tanya, saya di rumah pelihara anjing. Ya, saya di rumah pelihara. Saya sayang banget sama ini anjing. Dan ini anjing begitu nurut sama saya. Saya bilang apa aja nurut pokoknya. Tapi saking saya sayangnya, saya kalau makan kadang bareng sama dia. Ya, jadi satu piring berdua sama anjing dimakan. Kenapa? Saking saya sama dia. Orang-orang pada ngomelin saya, bilang hukumnya nggak boleh, haram. Karena itu saya datang, saya pengen tanya, boleh nggak hukumnya? Saya makan satu piring berdua sama anjing. Kata yang paling guna apa? Boleh. Ya, nanti semuanya nanti makan bareng. Masalah pelihara hukumnya macam-macam. Tapi masalah makan bareng ya nggak boleh. Gimana ceritanya nanti makan bareng sama anjing? Keluar dari majelis saya balik. Ini hebat yang bodoh orang ini. Agak punya ilmu. Ilmunya masih cetek, gak ngerti dia. Marah dia, kesel. Kenapa? Karena yang dia harapkan tidak dia dapat. Datang lagi. Hebat yang bodoh. Ditanya dengan pertanyaan yang sama. Saya udah datang kepada Habib Ali Bintang, tapi saya kira Habib Ali Bintang ini kagak ada ilmunya. Ilmunya masih rendah. Mungkin antum lebih pintar dari dia. Emang masalahnya apa? Diceritain. Dia makan sama anjing begini. Kan saya balik umur, dia kagak boleh. Semua orang juga paham, hukumnya kagak boleh. Keluar lagi dari majlis dia. Dia bilang waduh Habib Ali juga sama ini.
kagak ngerti, kagak paham ilmu kata dia. Dipindah lagi kepada siapa? Habib Salim bin Ahmad bin. Datang Habib Salim, ya Habib saya mau tanya. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu. Saya datang ke Habib Hitam, saya datang ke Habib Bungun, saya ceritain masalah saya jelasin secara detail, semuanya nggak bisa menjawab dengan benar. Pertanyaan apa ini kata Habib Salim? Orang besar nggak bisa jawab benar. Hebat banget tadi pertanyaan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya jelasin dulu. Oh begitu. Itu mau jawaban dari saya. Benar? Terima jawaban sama dia. Buat ini, boleh. Wah, benar deh. Iya. Buat ini khusus, boleh. Gimana? Keluar dari majelis saya ini baru Habib. Ulama ngerti permasalahan, tersebar kabar sampai ke Habib Ali Kuita, sampai ke Habib Ali Bungun. Kumpul mereka bertiga, Habib Salim, Habib Ali dan Habib Ali Kuita. Mereka tanya Habib, Afwan, ada datang ke orang ke anak begini, dan datang ke Habib Ali Bungun begini, datang ke itu kata boleh. Itu di kitab yang mana? Mungkin kita ini kurang ilmu sampai kita nggak ngerti. Oh, si bulan katanya gampang. Bukan nanti orang kagak ngerti, tapi ini jawaban khusus buat dia. Memang gimana khusus buat dia? Ya, itu orang sama anjing sama aja. Udah datang ke antum kagak bisa terima jawaban. Datang ke antum juga kagak kenal, kagak bisa terima jawaban. Anjing makan sama anjing nggak apa-apa. Apa katanya? Anjing makan sama anjing? Kata yang saya apa? Yang buat titik boleh, orang lain tidak boleh. Karena dia orang amanahnya sama anjing. Dikasih tahu ini kagak paham, dibilang ini kagak ngerti, datang ulama malah menjadikan ulama. Berarti apa? Sama aja. Ya. Begini. Orang kalau tidak bisa menerima hukum dari Allah, malah mencari-cari solusi dan lain sebagainya, sama cerita yang tadi. Bahkan Nabi SAW telah menceritakan dalam hadisnya yang panjang ceritanya, yang kata Nabi SAW di akhir ceritanya, fa'ahlakahum kama ahlakal ladzina min qablihim. Maka Allah akan menghancurkan mereka layaknya orang-orang dulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat Bani Israil minta begini, hancur semuanya. Nggak cukup minta makanan dari langit, dia minta pengen ketemu sama Allah. Ini Bani Israil nggak merasa puas dan selalu menginginkan apa yang mereka harapkan, nggak merasa terima dengan ketentuan Allah dan Rasul. Kita harus bisa terima dengan semua ketentuan Allah. Mau ngeluh merasa berat, silahkan minta sama Allah, bukan ngeluh sama orang. Ya, kita minta sama Allah. Ayo dong, sering-sering punya hubungan sama Allah. Kalau hubungan sama orang gampang. Terkadang kalau hubungan sama orang kalau lagi butuh doang datangnya. Disunahkan di hari Asyura untuk berziarah kepada ulama, ya. Tapi yang kita lihat bagaimana? Kapan ulama disamperin? Utangnya numpuk, ya perlu utang. Ya. Berantem sama bininya, baru datang ke ulama. Anaknya kagak nurut disuruh, baru datang ke ulama. Giliran senang, bisnisnya lancar, hidupnya tenang, lupa ke ulama. Ini bagaimana? Jangan cuma mencari solusi, tapi datangi mereka, minta nasihat kepada mereka. Ya, sering-sering duduk dengan ulama, dengan orang-orang soleh, agar kita bisa lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Nabi SAW saat perang Khandaq, ya, di akhir cerita terakhir ini, biar kita tahu Nabi pernah namanya perang Khandaq. Itu perang di kota Madinah, berdempetan dengan kota Madinah. Di situ Nabi meminta pasukannya untuk menggali parit sesuai dengan instruksi daripada Sayyidina Salman Al-Farisi. Bikinlah parit di situ.
musim kekeringan, ya, pada kelaparan, nggak ada makanan kecuali beberapa butir kurma. Bahkan ada yang memakan kurma satu butir satu hari doang, diimut sama dia taruh lagi, diimut sama dia ditaruh lagi, sampai sehari baru habis satu butir kurma. Diganjal perutnya pakai batu. Nggak cuma begitu, Nabi Muhammad ikut mengganjal perut dengan 2 batu. Lapar semuanya. Ya, kewalahan dari panik yang panjang dan besar. Akhirnya apa? Datang Sayyidina Jabir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya punya kambing masih kecil, saya udah potong, saya udah masak, dan ada 3 kilo gandum, satu sok kurang lebih 3 kilo yang berangkat fitrah gandum. Saya udah giling, saya mau bikin roti. Tolong engkau dan beberapa kerabatmu 4 atau 5 orang datang ke rumah makan siang di rumah saya. Ya, ketentuannya 4 orang. Tapi dari siapa? Dari Sayyidina Jabir. Bukan dari Allah nih, beda. Dari Sayyidina aja. Apa kata Nabi SAW? Ya, siap, saya mau datang. Belum berangkat ke rumah Sayyidina Jabir, Nabi Muhammad bilang kepada sahabatnya, bilang ke seluruh pasukan, siang ini kita diundang makan di rumahnya Jabir. 3.000 pasukan semua diundang makan di rumah Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir bingung. Ya, ini panitia bingung langsung nih. Tiba-tiba saya mau pasukan 3.000 orang, bingung dia, teteran. Ya, nyiapin cuma beberapa orang, tahu-tahu yang datang 3.000 orang. Ini panitianya udah langsung Sayyidina Jabir. Aduh, kok begini ceritanya? Datang ke rumahnya ngomong sama istrinya, wahai istri saya, ini ada kayaknya miskomunikasi nih sama Rasulullah. Saya udah ceritain kalau ada makanan cuma 1 kambing sama gandum 3 kilo, tapi Rasulullah malah undang 3.000 pasukan. Ini gimana caranya? Kata istrinya apa? Kalau Rasulullah sudah tahu, berarti ketentuannya ada di tangan Rasulullah. Rasulullah datang duluan. Datang ke rumah Sayyidina Jabir. Ya Jabir, biarin pancinya mendidih, nggak usah dimatiin, nggak usah diapain, biar nyala gitu. Biar saya yang menuangkan satu persatu untuk makanan ini. Kamu panggil tukang roti, ya, biar cepat mengurus rotinya, lalu masukkan pasukan 10 ke rumahnya kamu, karena rumah kamu nggak buat banyak, kecil rumahnya. Masukin cuma bisa berapa? 10 orang. Urut sama Rasulullah. 10 orang pertama sediain makanan, kenyang keluar. 10 orang kedua 20, 30, 100, 500, 1000, 2000, 3000 orang sudah masuk semuanya, semua dapat makanan. Kata Sayyidina Jabir, itu api masih nyala, sayur masih mendidih, nggak terlihat kurang sedikit pun. Ya, kenapa? Ada ketentuan Rasulullah yang telah diizinkan. 3.000 pasukan makan kenyang. Nah, coba begitu. Rasulullah tanya, udah belum semuanya? Udah ya Rasulullah. Tinggal siapa? Tinggal yang di rumah ini. Bagian roti, bagian ini belum pada makan. Suruh makan semuanya, kata Rasulullah. Makan semuanya. Selesai makan semuanya, masih ada yang belum makan ya Rasulullah. Jabir, tinggal saya sama kamu ya Rasulullah belum makan. Ayo kita makan. Makan Rasulullah dengan Sayyidina Jabir. Selesai, masih banyak makanannya. Kata Rasulullah, bagikan ke semua tetangga yang ada di sekitar. Dibagikan seluruh tetangganya, baru selesai, dan itu habis makanan. Ini bayangannya, lebih dari 3.000 orang makan 1 ekor kambing dan 3 kilo gandum. Kalau bukan tangannya Rasulullah, kalau bukan ketentuan Rasulullah, kalau bukan karena izin Allah, nggak mungkin. Tapi karena apa? Taat. Sayyidina Jabir, kata Rasulullah, ya. Bahkan Sayyidina Aisyah pernah sebelum wafatnya Nabi SAW itu punya 1 kantong kecil berisikan syair, sejenis gandum juga. Kata Rasulullah SAW, ambil dari dalamnya, jangan dilihat isinya.
Dari Rasulullah hidup sampai Rasulullah wafat nggak pernah habis. Setahun nggak habis, 2 tahun nggak habis. Nggak sengaja Sayyidina Aisyah ngintip isinya. Setelah diintip sama Sayyidina Aisyah, ya berkurang seperti sesuai dengan ketentuannya. Dipakai apa habis, selesai. Kata Sayyidina Aisyah, nyesel saya ngintip temennya. Coba saya kan ngintip mungkin sampai saya wafat, sampai hari kiamat itu syair masih ada. Begitulah ketentuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang mau orang masih lari dari Rasulullah, bingung kita. Rasulullah ini udah spesialnya spesial. Mau dibilang hebat paling hebat, mau dibilang cerdas paling cerdas, mau dibilang ganteng paling ganteng, mau dibilang suara paling bagus, suaranya paling bagus. Ayo perkenalkan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lari dari jalan Nabi Muhammad. Jangan lari dari jalan ketentuan Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Terkadang ya keluhan orang tua, anak-anaknya tidak mau nurut sama orang tua. Sering apakah begini? Anaknya banyak yang nggak nurut sama orang. Tahu permasalahannya? Permasalahannya satu. Anak itu tidak percaya kepada orang tua. Kita contohin. Banyak anak-anak yang langsung datang saat dipanggil temannya. Benar apa enggak? Benar apa benar? Temannya manggil di luar, pulang ayo main, langsung keluar nih. Kenapa? Percaya sama temannya mau diajak mah. Tapi kalau disuruh sama orang tuanya, dipanggil sampai ngotot, kadang-kadang belum nongol juga temannya. Kenapa? Karena kepercayaan anak terhadap orang tua lemah. Penyebabnya perintah orang tua tidak sesuai dengan jalannya orang tua. Orang tua nyuruh sholat, ya, orang tuanya kadang-kadang ninggalin sholat. Orang tuanya nyuruh ayo taklim, kadang-kadang orang tuanya males Dilihatlah sama si anak, ternyata orang tua tidak bisa dipercaya karena perintahnya suka dilanggar sendiri. Jadi kalau mau anak-anak nurut, ayo perbaiki diri orang tua, biar anak-anak itu mengikuti orang tua. Madrasatul ula lil aulad. Ya, ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anak. Kalau rumahnya tidak mengajari, nggak bisa di luar dia bakal belajar. Kalau di sekolah 1-2 jam. Kalau di rumah tidur, makan di rumahnya. Kalau tidak dididik di dalam rumah, maka di mana dia akan terdidik? Silahkan yang sibuk dengan kerja, silahkan yang sibuk dengan urusannya masing-masing, tapi jangan pernah meninggalkan pendidikan anak. Bawakan guru atau bawakan dia ke seorang guru, agar anak ini mengenal tentang jalan-jalan yang seharusnya mereka jalani. Insya Allah Allah jadikan kita semua orang-orang yang mudah dalam menjalankan ibadah kepada Allah, dalam mentaati Allah dan Rasulnya, dalam menjalankan setiap perintah Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah. Allah jadikan diri kita orang-orang yang saleh dan salehah. Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan tetangga-tetangga kita semua yang akur dalam menjalankan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kami bersimpuh pada malam hari ini, di malam ke-10 dari bulan Muharram, di malam daripada awal-awal tahun Hijriah. Kami berharap kepada-Mu ya Allah, agar dosa-dosa kita diampuni oleh-Mu ya Allah, agar setiap dosa-dosa kita diganti dengan kebaikan di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, banyak di antara kita yang masih lalai dalam menjalankan ibadah salat, banyak di antara kita yang malas menjalankan sunnah baginda besar Muhammad, banyak di antara kita yang belum mengenal kisah kekasih-Mu Rasulullah, banyak di antara kita yang hanya mengatakan cinta kepada kekasih-Mu baginda besar Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, luruskanlah jalan-jalan kami.
Ya Allah, rubahlah setiap kehidupan kami, jadikan kehidupan kami lebih baik. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Wa ya muqallibal qulubi wal absar, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, jujur kepadamu ya Allah, mata ini penuh dengan dosa. Ya Allah, lisan ini penuh dengan maksiat. Ya Allah, tangan ini masih menggapai yang haram, masih menyentuh hal yang kau larang. Hati ini masih terisi dengan kebencian, masih terisi dengan kedengkian. Hati ini masih terisi dengan kesombongan. Ya Allah, bersihkanlah jiwa kami ya Allah. Rubahlah hidup kami ya Allah. Hapuskanlah setiap tetes dosa yang ada dalam diri kami ya Allah. Jangan kau jadikan itu semua sebagai hambatan agar kami tidak bisa masuk dalam surga ya Allah. Sungguh mahal surga ya Allah. Karena itu ya Allah, ya Allah, hapuskanlah setiap dosa-dosa kami ya Allah. Dan kami berharap agar bisa berjumpa dengan kekasih-Mu baginda besar Muhammad. Kami ingin melihat wajah kekasih-Mu Muhammad. Kami ingin mencium harumnya Nabi besar Muhammad. Kami ingin melihat keindahan sinarnya Nabi besar Muhammad. Kami ingin menyentuh lembutnya tangan kekasih-Mu baginda besar Muhammad. Jangan kau jadikan dosa-dosa kami ya Allah sebagai penghalang menyentuh tangannya, sebagai penghalang mencium wanginya, sebagai penghalang melihat daripada keindahan wajahnya, sebagai penghalang yang akan dijadikan sebagai umatnya. Ya Allah, malam ini kami bertobat kepadamu, malam ini kami bersimpuh padamu. Kami berharap di tahun yang baru ini kami bisa menjadi lebih baik ya Allah. Hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami yang lalu ya Allah. Jadikanlah tahun yang datang ini menjadi lebih baik dari yang sebelumnya ya Allah. Sungguh rugi mereka yang tidak bisa lebih baik harinya daripada hari yang sebelumnya. Sungguh rugi yang tidak bisa menjadikan tahun yang lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Sungguh rugi di saat belum bisa mencintai kekasih baginda besar Muhammad. Sungguh rugi di saat belum bisa mengenal siapa itu Rasulullah. Sungguh rugi di saat masih mengikuti jalannya orang-orang yang di luar sana yang bersimpan dari jalannya baginda besar Muhammad. Ya Allah, jagalah keluarga kami. Ya Allah, jagalah anak-anak kami. Ya Allah, jagalah setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Jagalah generasi-generasi kami ya Allah. Kami takut generasi-generasi kami menyimpang dari jalan kekasih-Mu Muhammad, menyimpang daripada jalan kekasih para aulia salihin. Kami berharap kepadamu ya Allah, mereka lebih kenal siapa orang-orang yang kau cintai. Mereka lebih kenal siapa orang-orang yang mencintai baginda besar Muhammad. Mereka lebih kenal siapa orang-orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hapuskanlah setiap kesalahan kami ya Allah. Kami mengakui kesalahan-kesalahan kami. Kami sadar akan kesalahan-kesalahan kami. Maka hapuskanlah ya Allah. Sungguh celaka jika Engkau tidak menghapuskan dosa-dosa kami. Celaka bagi kami ya Allah. Celaka bagi kami ya Allah saat Engkau tidak memandang kami dengan pandangan kasih sayang. Sungguh celaka bagi kami ya Allah saat Engkau tidak memberikan ampunan kepada kami. Sungguh celaka bagi kami ya Allah saat Engkau tidak mengizinkan kami melihat wajahnya baginda besar Muhammad. Sungguh celaka ya Allah jika perkumpulan ini Engkau tidak meridhai kami. Dan kami yakin sesuai dengan sabda-Mu, sesuai dengan sabda kekasih-Mu, di saat berkumpulan berzikir kepada Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, takut akan api neraka, mengharapkan surga, maka mereka tidak keluar kecuali dosanya telah dihapuskan. Dan hapuskanlah dosa kami ya Allah sesuai janji kekasih-Mu ya Allah, sesuai janji kekasih-Mu baginda besar Muhammad ya Allah. Walaupun kesalahan kami begitu besar, walaupun dosa kami begitu banyak, tapi ampunan-Mu lebih besar, kasih sayang-Mu lebih luas dari dosa-dosa kami, ampunan-Mu lebih besar daripada dosa-dosa kami. Maka ya Allah, tidak keluar dari majlis kecuali dosa kami telah dihapuskan ya Allah. Tidak keluar dari majlis kecuali hati kami telah diperbaiki ya Allah. Tidak keluar dari majlis kecuali di antara kami tidak ada lagi yang memutus tali silaturahmi. Tidak keluar dari majlis ini ya Allah kecuali kami saling menyayangi satu sama lain. Tidak keluar dari majlis ini ya Allah kecuali kami begitu cinta kepada kekasih-Mu Muhammad.
Dan kami berharap malam ini ya Allah, jangan kau harapkan wajah kami mandang kasih-Mu Muhammad. Malam hari ini ya Allah, kami berharap dapat melihat kekasih-Mu Muhammad, dapat memandang wajah indahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, kami berharap malam ini semua di antara kita dapat memandang wajah indahnya Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang mencintai baginda Muhammad. Jadikanlah tetangga-tetangga kami orang-orang yang mencintai baginda besar Muhammad. Sungguh banyak kesalahan kami, sungguh banyak daripada dosa-dosa kami. Hapuskanlah ya Allah, hapuskanlah ya Allah, hapuskanlah ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya ya Arhamar Rahimin, farij ya mengatakan apa yang kau minta akan diberikan olehnya.
maka insyaallah hajat-hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dikumpulkan dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi ajmal dzikra sallu ma'ana ya hudar fahuwa imadi